konsep manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari pengertian, komponen, tujuan, dan fungsi. Latar belakang manajemen sumber daya manusia. Persaingan antara perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga sumber daya manusia dituntut untuk terus-menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang diperlukan pada saat ini adalah sumber daya manusia yang sanggup menguasai teknologi dengan cepat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan-perubahan teknologi. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari dua pengertian utama, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Komponen-komponen manajemen sumber daya manusia terdiri dari yang pertama, karyawan, yaitu sumber daya manusia karyawan atau staff atau worker adalah inti utama dari sebuah perusahaan dan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan. Yang kedua, ada pengusaha, yaitu orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Yang ketiga, ada pemimpin atau manajer, yaitu orang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan serta yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh bawahannya. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia, yang terdiri dari sosial, organisasional, fungsional, dan individu, yang dijelaskan oleh rekan saya Arfan. Tujuan sosial, yaitu tujuan yang berfungsi agar organisasi atau perusahaan dapat bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Mengapa hal ini penting? Agar tidak adanya gesekan sehingga menimbulkan kericuhan organisasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memanajemen tujuan sosial ini agar kita bisa memberikan impal balik yang positif kepada masyarakat. Tujuan organisasional, yaitu sasaran yang dibuat oleh sebuah organisasi untuk membuat sebuah format yang sudah dirancang oleh suatu organisasi agar format tersebut, rancangan tersebut dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Seperti kita membuat struktur-struktur dalam organisasi tersebut agar dapat mencapai titik tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan fungsional, yaitu tujuan yang dibangun untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seperti kita melakukan manajemen terhadap sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut agar organisasi tersebut memperoleh kebutuhan-kebutuhannya sehingga organisasi tersebut tetap berjalan pada porosnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu tujuan individual, yaitu tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Seperti apa sih tujuan yang ada pada pribadi tersebut ketika dia mengikuti organisasi tersebut? Untuk apa dia mengikuti organisasi tersebut? Seperti untuk meningkatkan skill, hard skill dan soft skillnya atau yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, dan yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada seleksi dan penempatan sumber daya manusia, yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia, yang kelima ada manajemen hubungan karyawan, yang keenam ada evaluasi kinerja, dan yang ketujuh ada pengkajian dan manfaat. Akan saya uraikan pada slide berikutnya.
Fungsi yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, Human Resource Planning, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan merencanakan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yaitu yang kedua, pengadaan, recruitment, yaitu untuk mencari, menarik, dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada seleksi dan penempatan, yaitu untuk menilai dan memilih karyawan berdasarkan kualifikasi, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan posisi yang ada. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu training and development, yaitu untuk memberikan pelatihan, pengembangan, dan pendidikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan skill-skill mereka. Selanjutnya adalah fungsi yang kelima, yaitu penggajian dan manfaat, compensation and benefits, yaitu menyusun dan mengelola sistem penggajian pada karyawan. Evaluasi kinerja, performance appraisal, yaitu menilai kinerja karyawan secara berkala untuk memberikan umpan balik dan pengembangan kepada karyawan tersebut. Yang ketujuh ada manajemen hubungan karyawan, employee relations, yaitu untuk berfungsi untuk mempromosikan hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan, sehingga hubungan tersebut tidak akan pernah putus. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia melibatkan perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, evaluasi, dan pengelolaan karyawan dalam sebuah organisasi, yang dimana hal-hal tersebut sangat penting dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan berkontribusi maksimal untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Sehingga hal tersebut sangatlah penting bagi kita semua untuk mempelajari manajemen sumber daya manusia. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih.